Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu? Hari ini tradingnya bagaimana? Ya, hari ini tradingnya walaupun market merah tetap ada profit ya kita ya. Tadi dari agro, terus dari mana lagi tuh? Ada dari saya sampai lupa nih. Ya banyak yang juga terbang Asa dari Asa ya. Nah, berkenaan dengan agro dan asa, saya ada mau bahas sedikit ya, saya mau bahas sedikit. Saya ingat banget agro pernah kita rekomendasi di tanggal 13 dan asa pernah saya rekomendasi di tanggal asa tanggal berapa tuh asa tuh? Asa cukup sering, tanggal 2 September. Asa sempat kita rekomendasi tanggal 2 September. Ya, terus yang tanggal 10 juga yang ada yang masih bisa kemarin yang kita ulas juga ada yang bisa terbang juga sama juga adalah TPIA ya TPIA kita kita pernah ulas TPIA juga pernah rekomendasi juga. Jadi ini saya mau bagikan begini. Jadi intinya mengenai psikologi trading ya karena ketika beli nggak serta merta naik tapi turun dulu terus kemudian nanti beberapa saat baru terbang gitu ya. Nah, orang banyak bilang, "Waduh Pak, cut loss tuh sakitnya di sini Pak." Bukannya apa, ketika saya habis cut loss dia terbang gitu loh. Nah, di sini saya mau bagikan tips atau sedikit bukan sekedar tips tapi lebih ke pencerahan. Yaitu ketika awalnya kita itu berinvestasi saham, ketika awalnya kita beli saham itu konsep di kepala kita mindsetnya bagaimana? Nah, saya mungkin mau analogikan seperti ini mau kasih contoh. Contoh, kita nggak mungkin persis plek ya dengan kondisi yang saya analogikan. Tapi kira-kira mungkin kita bisa ambil inti sarinya sedikit atau bisa bisa ambil stylenya sedikit ya. Saya jadi teringat ketika orang mau beli properti. Nah, ini. Mau beli properti ya, kita kalau mau beli properti memang sebagian memang untuk invest. Ya, pasti. Ya ada selain kalau kita udah punya rumah atau kita udah punya properti memang buat kita pakai sendiri, beli properti berikutnya itu kan untuk invest. Sampai sini setuju, mengerti dan pemahaman ini nggak? Nah, ketika kita mau beli untuk invest, ya orang memang pengen profit, tapi sebenarnya yang jadi utama adalah pasti seneng modelnya ya, terus developernya atau lokasinya bagus ya. Karena kalau kita orang cenderung kalau mindset orang beli properti itu di dalam pikiran itu pasti untung. Jarang beli properti pasti rugi gitu, pasti untung. Banyak untungnya, tapi harap diingat kalau Bapak Ibu beli properti itu time frame-nya cukup panjang. Hold period-nya cukup panjang ya dan kurang liquid. Artinya ketika kita butuh uang nggak serta-merta langsung bisa laku. Nah, berbeda sama saham. Kalau saham ketika tinggal enter, jebret langsung laku. Tapi coba kita ambil satu benang merah. Anggap mau beli properti seneng dulu dengan barangnya gitu. Sekarang kita mau beli saham seneng dulu dengan perusahaannya. Atau kenal dulu dengan industrinya. Cocok dulu dengan sektornya. Nah, ini udah mulai paham? Sudah mulai paham? Jadi ketika kita sudah mulai ada rasa kecintaan, rasa senang, nah itu kita akan memberi effort lebih. Kita ngumpulin. Ya kita ngumpulin. Kalau di saham kita nabung, kita ngumpulin. Kita tahu ini perusahaan bagus ini. Saya senang sama perusahaan ini dan sebagainya. Nah, ketika kita mulai jalan dengan konsep seperti itu, ya kita jalani tanpa beban. Ketika saham ini minus, kita pikirnya apa? Kesempatan ini harga murah. Oke? Sampai sini jelas? Dan ketika kita punya sense of belonging, jadi seperti saya bilang, saham itu sama dengan memiliki perusahaan. Saham itu kan surat kepemilikan sebenarnya. Cuma surat kepemilikan ini bisa dipindah tangankan gitu. Tapi aslinya ini kan surat kepemilikan sama kayak seperti sertifikat tanah. Bedanya apa?
nanti juga sertifikat tanah dalam beberapa waktu ke depan bakal jadi digital, walaupun sekarang kita juga berpikir sertifikat digital apa nggak ngeri di palsu ya. Wong yang real aja di palsu, lagi yang digital. Tapi intinya adalah saham juga gitu. Dulu itu surat kertas, ada kertas, pegang kertasnya dulu itu kalau beli saham. Jadi sekarang aja dalam bentuk PDF atau laporan apapun. Nah, tapi intinya adalah kita beli surat kepemilikan. Nah, kalau kita udah senang, sense of belonging, punya pemilik ini, jadi kita nambah, kumpulin. Properti dalam titik tertentu, kalau kita sudah senang juga nggak mau jual kok. Wah sayang, jual lagi, belum tentu dapat. Barang itu belum tentu dapat. Nah, walaupun memang buat invest, tapi kita punya sense of belonging tinggi, kita nggak akan jual itu. Sama orang kayak punya perusahaan Bank BCA, Bank BRI, kalau udah pegang 10 tahun yang lalu juga, nggak usah dijual lah, diemin aja lah. Nanti sampai anak kuliah, sampai anak punya cucu, saya kasih ke cucu, wah, nggak dijual, karena punya sense of belonging. Nah, jadi konsep mindset itu dipakai dulu. Ketika kita trading, beli saham, seperti itu. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena begini, ini kembali lagi psikologis. Kenapa saya balik ke sini? Karena setiap yang kita tradingkan, kalau kita mindset kita sudah benar, arahnya sudah jelas, kita trading jadi kalem kok. Trading jadi kalem. Santai. Walaupun memang kita punya target panjang, kayak agro trading dari berapa, 300 rupiah agro kita trading dari 300 rupiah kalau nggak salah, dan sampai sekarang, dan taltil kita walaupun nggak beli buy and hold sampai 3.000 umpama ya toh, tapi kita kan begitu profit jual, nanti bawah beli lagi, naik profit jual, beli, itu trading juga. Dan sebenarnya saya tekankan trading itu seperti itu, santai aja, trading itu santai ya, relax, nggak usah yang high speed trading yang bang gitu. Nah, kalau mau trading itu boleh trading gorengan, saya nggak pernah melarang ya, kita nggak pernah melarang, cuma gunakan uang maksimum ya, sepertiga dari total dana ya. 2/3 itu saran saya masuk ke emiten yang solid ya, yang punya fundamental jelas, yang punya target jelas ya. At least masuk dalam kemas 100 lah. Si pertiganya mau masuk ke Babes, Toys, WH, apalagi BBYB. BBYB mungkin bisa, sekarang mungkin bisa untuk mid to long term lagi. mungkin BBHI juga bisa mid to long term. Tapi intinya pada awalnya, konsep awalnya kan kita tradingnya ini dulu kan, taltil trading, nah hardcore gitu kan. Nah itu pakai duit kecil, jangan besar-besar. Nah kalau ngomongin duit kecil, besar kecil itu kan relatif. Besar buat saya belum tentu besar buat orang lain. Kecil buat saya belum tentu kecil buat orang lain. Dan kadang-kadang, walaupun saya anggap duit ini kecil, tapi hati kecil saya juga nggak terima kalau rugi segitu gitu loh. Jadi contoh, ada orang yang rasa 100.000 sekali makan 100.000 gitu kan, nggak apa-apa lah. Tapi ada juga walaupun dia punya kemampuan sekali makan 100.000, tapi hilang 10.000 juga sakit hati gitu. Ada nggak? Ada juga gitu loh. Karena dia ngumpulin 100.000 untuk jadi 100.000 ini, dia ngumpulin dari 10.000 kali 10 gitu loh. Paham maksud saya? Kadang-kadang kan orang kalau buat makan lebih rela gitu loh. Makan karena pengen makan enak, bayar 100.000, bayar 1 juta pun rela karena pengen makan enak. Tapi kalau rugi saham, 10.000 juga mikir gitu. Karena apa? Ini uang hilang. 100.000 juga mikir. Karena apa? Ini uang hilang. Walaupun pada dasarnya uang tersebut buat dia nggak ada apa-apanya. Paham sih maksud saya? Jadi, kita harus lihat itu. Kita harus pikirin itu. Jadi kalau trading, walaupun dengan uang small, uang kecil, ya, pastikan Bapak Ibu kalau hilang itu nggak nggak apa-apa. Jadi ketika kita trading awalnya bukan ngejar pasti harus profit, tapi kita siap rugi berapa. Dan kita siap rugi berapa, kita rela bener-bener kalau hilang ya nggak apa-apa. Jadi ketika kita cut loss ya cut loss, tebas gitu, langsung bang, langsung sikat. Nah itu kalau trading high speed. Paham maksud saya? Jadi kalau trading high speed, kalau cut loss ya jebret, harus cut loss. Jangan sayang ya,
Nanti gini, nanti gitu. Nanti gini gitu, muter-muter, akhirnya nggak cut loss, akhirnya tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. Nah, bahayanya seringkali kejebaknya di saham dengan fundamental yang quote unquote kita bilang ya sebenarnya perusahaan bagus tapi laporan keuangannya jelek dan gitu deh gitu ya Bapak Ibu banyak yang tahu lah, masih kalau yang trading mesti banyak yang tahu. Jadi ketika nyangkut malah galau, waduh gimana nih, gimana nih, ya gitu gitulah. Karena nggak tega untuk cut loss. Nah itu bahaya, jangan ya. Kalau memang harus cut loss ya cut loss. Jadi mindset pertama waktu trading pastikan harus siap rugi dulu. Nah itu. Kalau konsep awal trading itu harus cuan, ini bahaya sekali. Bahaya banget kalau trading tuh harus cuan. Kalau nggak cuan, saya nggak jual aja pokoknya. Wah, ini bahaya banget. Ini bakal bikin jebakan banget. Ada teman-teman kita dulu yang pertama kali bergabung dengan Winner Stocks, punya mindset yang seperti ini. Pokoknya saya kalau nggak cuan, nggak bakal saya jual. Rugi, biarin. Saya 10 tahun deh. Pokoknya rugi saya diamin. Iya kalau naik, kalau nggak gimana? Coba, ada beberapa emiten yang dalam 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir itu downtrend berat. Sebut aja yang hari ini kita lagi trending naik turun. Wika, Waskita, Adi, PTPP. Ini dalam beberapa kurun waktu tertentu, dalam kurun waktu terakhir itu downtrend loh, Bapak Ibu. Downtrend dalam 2 tahun kalau nggak salah itu downtrend. Bayangin kalau kita punya mindset saya pokoknya nggak nggak untung nggak bakal jual. Unilever, apalagi ya Pegas itu ini di atas kertas ini sekarang oke. Tapi coba kalau orang yang nyangkut di zaman baheula, apa nggak muntah darah gitu loh. Dia punya modal Pegas itu sempat saya coba cek dulu, lupa ingat saya Pegas 4.000 kalau nggak salah, sempat di 4.000 lihat manlinya deh. Wow, Pegas di tahun 2013, di tahun 2014 pernah di titik tertingginya 6.000. Itu 13 dan 2016. 14, 2014 dan 2013. Artinya berapa tahun yang lalu tuh? 7 tahun yang lalu loh. 8 tahun yang lalu. Ayo. Dan saya kasih lihat aja deh. Dengan konsep yang nggak rugi, nggak bakal jual. Anti cut loss. Bayangin di sini. Gimana itu? Ya, Unilever. Coba, ini bukan kita nggak, saya nggak mau mendiskreditkan, cuma kita di sini belajar ya. Unilever tertingginya di tahun 2018 dan habis itu ambiar. HMSP 2018 dan ambiar. Bayangin kalau orang ini blue chip loh, ini blue chip loh ya. Terus yang saya kasih fakta ini blue chip. Terus apalagi? Tadi saya sebutkan ada Wika. Wika titik tertingginya tahun 2014 di harga 3.600 dan sekarang di harga 1.000. Turun berapa persen tuh? Ya, turunnya saya berapa persen tuh? Terus kemudian Waskita 2018 tertingginya dan di harga 3.000 dan sekarang dia di harga 800. Di Karya pernah tertinggi di tahun 2013 harga 3.000 dan sekarang di 800. Kemudian PTPP tertinggi di tahun 2016 di harga 4.600-an, 4.500-an dan sekarang dia di 1.000-an. Bayangkan. Ngeri nggak? Ngeri banget ya. Dan kalau Bapak Ibu konsepnya ini perusahaan ini yang perusahaan notabene Bonafit. Bonafit yang saya sebut ini perusahaannya besar-besar. Endingnya gimana? Endingnya. Jadi hati-hati ya. Jangan terjebak walaupun untuk invest sekalipun. Jadi itu sebabnya saya selalu mengajarkan Bapak Ibu untuk trading ya. Dengan trading
kita bisa mengerti ya, bisa tahu, oh ini sudah jebol support, mau nggak mau jual, nurut aja. Tapi tentu saja kalau buat invest, level supportnya itu beda sama buat trading harian atau trading mingguan itu beda. Kalau untuk buat invest, dia punya level supportnya jauh lebih di bawah ya. Mungkin minus 20% pun masih nggak apa-apa. Tapi mending minus 20% kita cut loss daripada minusnya 75%. Minusnya 80%. Oh, nggak main-main itu. Tadi yang saya sebutin itu, harga 4.000, sekarang tinggal 800. 4.600, sekarang tinggal 800. Minusnya berapa persen itu? Ya, jadi itu kita harus benar dulu konsepnya ya. Walaupun makanya saya bilang walaupun invest kita pakai pola-pola trading, dan kalau trading pun juga terlalu jangan 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 mesti punya konsep harus untung, tapi kita hitung siap rugi berapa ya. Nah, saya mau kasih contoh lagi, yang topik ini sebenarnya yang tadi itu cuma buat intermezzo sebenarnya, memperlihatkan kalau nggak mau cut loss tuh kayak gitu tuh. Tapi sebenarnya yang mau saya bagikan adalah yang kayak hari ini kan, tadi yang saya bilang agro. Agro itu tadi kemarin kita rekomendasi agro tanggal 13. Nah, ini ketika dia breakout selendang dan sempat swing Kak, sempat merah ya, bahkan sempat merah. Tapi hari ini akhirnya naik gitu kan. Jadi trading itu nggak mesti selalu pasti langsung gitu, belum. Nah, TPIA coba cek TPIA, saya rekomendasi tanggal 10. Nah, tanggal 10 nih di sini nih. Nih, tanggal 10. Turun nggak? Turun. Sempat turun, tapi akhirnya dia rebound. Sudah sampai T1. Gitu ya. Ini butuh kesabaran. Trading itu butuh kesabaran. Nggak langsung serta-merta beli, langsung profit. Ada kalanya begitu. Tapi kita harus antisipasi yang model begini-begini. ASA. Nah, ASA itu sempat waktu saya rekomendasi 2 September. Benar nggak sih 2 September saya rekomendasi? Benar, 2 September saya rekomendasi. Dia turun, terus dia rebound. Nah, waktu itu saya kodenya, pokoknya selama dia nggak jebol skyline, hold, dan kalau dia jebol pun, selama dia tutup di atas skyline, masih hold atau buy on weakness, dan ketika dia rebound, ada di market review, kalau nggak salah, di ulasan saham, ada yang nanya juga ketika beli ini gimana. Saya bilang hold aja ya. Terus apa lagi yang kita Excel saya rekomendasi terakhir tanggal 25 Agustus. 25 Agustus ini saya rekomendasi di sini. Nah, ketika 25 Agustus dia sempat swing tuh, swing, tertahan di skyline, dia rebound dan bam naik. Wah, ini berapa hari nih? Sabarnya berapa hari nih? 25 Agustus sampai tiba-tiba dapat profit begini. Jadi orang butuh sabar, trading tuh butuh kesabaran dan pasti butuh disiplin juga ya. Itu. Jadi orang tuh kita nggak ini ya, harus gitu tradingnya, harus jangan impulsif. Kota, walaupun kelas kayak begini, ini kelas orang bilang kelas gorengan. Saya terakhir rekomendasi tanggal 26 Agustus. Tanggal 26 Agustus itu di sini ya, di sini. Sempat turun, bam, terus kemudian dia naik lagi. Tapi ini swingnya kejauhan sih. Ini kalau saya cut loss di sini. Cut loss di sini udah cut loss. Tapi ketika dia rebound lagi, nah ini beli lagi, buyback lagi. Jadi kalau beli di sini, cut loss di sini, terus beli lagi di sini, ini malah udah profit. Karena kalau belinya di sini, profitnya udah 25%. Sedangkan ketika saya beli di sini, cut loss-nya di sini, cut loss-nya sekitar 15%, 10% sampai 15%. Ya, malah selisih udah profit 10%-an. Jadi trading itu ya kayak gitu loh ya. Kita nggak pernah menjanjikan pasti aman jaya, lancar jaya. Astra International kalau ini saya udah bolak-balik rekomendasi, dan ketika rekomendasi dia swing dulu, dia naik lagi, swing lagi, naik lagi gitu. Kalau nggak salah 18 Agustus saya coba trash mundur ya. Kapan saya rekomendasi Astra International?
tanggal 13 Agustus. Nah, ini 13 Agustus. Profit jebret. Nah, ini kan langsung profit, tapi habis itu dia swing. Habis itu dia swing, dia naik lagi. Swing lagi, naik lagi, swing lagi, naik lagi. Jadi Astra itu tanggal tanggal 13 Agustus saya rekomendasi. Agro juga tanggal 13 Agustus, coba Agro. Nah, ini Agro. Turun, naik. Dia swing, turun, dan naik lagi. Nah, ini sekarang kalau belinya tanggal 13 Agustus dan di hold terus, ini udah potensial breakout. Jadi, trading itu nggak mesti taltil terus, tapi kita beli dengan konsisten, hold, yakin, punya trading plan, ya udah, duduk manis aja. Yang penting punya trading plan dan tahu apa yang mau kita lakukan. Oh, sorry, tadi nggak kelihatan chartnya semua ya? Sorry. Ini agro. Kalau beli tanggal tanggal 13 Agustus ya. Nah, ini masih ini oke. Astra Internasional tadi yang nggak berarti nggak kelihatan Astra. Ini Astra. Naik, pullback, naik, pullback, naik, pullback. Gitu terus tuh lihat tuh. Kalau Astra bahkan saya beberapa kali rekomendasi. Astra itu tanggal 13 Agustus rekomendasi, terus eh, tanggal 24 rekomendasi, tanggal 24 mana 24? 24, 24. Nah, ini rekomendasi waktu dia koreksi malah saya rekomendasi. Terus dia tiba-tiba bisa bisa naik, swing, naik, langsung terbang. Terus kapan tanggal berapa lagi? Waktu parah-parahnya ketika dia lagi tanggal 8 saya rekomendasi nih, tanggal 8 dia jebret, dia turun, saya rekomendasi beli, naik lagi gitu. Jadi trading itu gitu ya. Harus harus tenang, harus punya punya konsep investasi juga gitu ya. Excel saya kapan sih terakhir? Excel saya rekomendasi. Mhm, mhm, mhm. Kalau nggak salah di sini nih, 30 Agustus ya jangan-jangan ya. Saya rekomendasi Excel kapan ya? Hmm, saking kita tuh banyak yang kita pantau dan kita iniin rekomendasikan juga di grup. Jangan, kayaknya saya rekomendasinya di grup. Jadi ketika dia naik, kita turun, naik, beli lagi, naik, turun, beli lagi. Tanggal 10 September, saya rekomendasinya di grup kayaknya, Excel. Ya, itu. Saratoga tanggal 6 September, coba lihat Saratoga. Nah, Saratoga tanggal 6 September, saya rekomendasi. Terus dia swing, dan hari ini BAM naik. Nah, ini Saratoga, tanggal 6 September saya rekomendasikan. Pegas tanggal 6 September juga. Coba cek Pegas. Nah, ini dia swing dulu, tertahan di skyline, terus tiba-tiba dia breakout. Bam, dia breakout lagi. Jadi, trading tuh gitu ya, nggak serta-merta langsung bisa profit gitu loh. Tapi kita mungkin harus buy on weakness. Makanya itu sebab saya bilang, kita itu harus punya money management, harus punya risk management. Jadi ketika dia swing, ketika dia turun, kita bisa buy on weakness, dia mantul, kita beli lagi gitu. Ya, oke. Ya, itu insight dari kita ya, insight dari kita. Apa yang kita bagikan semoga bermanfaat nih buat Bapak Ibu nih ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke market review, bagaimana kondisi market di akhir pekan ini ya. Nggak kerasa ya, sudah akhir pekan lagi ya. Nggak kerasa banget. Nah, ini IHSG kita udah bilang ya kemarin ya, range-nya itu antara 6045 dan 6144, dan selama belum bisa, kalau udah deket-deket ini potensi koreksi dulu dan benar-benar koreksi ya. Silakan nonton video-video saya lah, kelihatan kok. Dan asing masih bukan net buy 427,3 miliar ya. Oh ini, aduh lupa, klik terus saya. Dan masih range-nya bergerak di sini ya, masih bergerak di 6045 dan 6144, dan asing net buy
Transaksi juga bagus, high 10 triliun hari ini, which is bagus. Dan kalau lihat kondisi begini, lihat candle weekly-nya deh. Lihat candle weekly-nya bagus. Kenapa? Saya lihat karena hijau. Nih, dia ada di atas selendang. Walaupun kelihatan dia masih sideways ya. Kemungkinan besar besok bisa hijau, harusnya bisa hijau. Secara kalau kita lihat dia sebenarnya tidak buat lower low. Mungkin dia harapan saya nutup gap dulu, gap di level 6094, dia nutup gap, langsung dia bisa rebound lagi. Penutupan mendekati angka level di 6144 lebih bagus ya. Senin bisa bisa jebolin, bisa breakout. Oke, itu composite. Terus satu saya mau kasih lihat juga, mulai sekarang saya akan bahas ini sebenarnya. LQ45, berapa kali mau bahas lupa mulu. LQ45 ini juga pada dasar trennya bagus. Ini kalau lihat kita bahas LQ45, ini kita bahas saham-saham blue chip ya sebenarnya, indeks blue chip. Kalau lihat kondisi kayak gini, dia lagi di support nih. Jadi potensial kalau kena support biasanya dia bisa rebound. Nah, kalau lihat begini, kemungkinan besar rebound. Jadi itu sebabnya saya bilang, wah kayaknya IHSG besok bakal hijau. Ya. Terus habis LQ45 kita lihat sektoral coba. IDX Basic. Nah, masih di sini ya, masih di level support, dia masih sideways di level support, belum oke. Terus consumer cyclicals tertahan di level support juga, harapan saya dia juga rebound juga lagi. Pada dasarnya kan udah kena pullback, udah kena support dan di rebound. Ini pullback, harapan saya dia bisa rebound lagi ya. Energi, IDX Energi keren, walaupun saya bilang ini rawan koreksi ya. Hati-hati, besok juga akhir pekan. Waspadai yang trading di sini. Finance lagi di support. Nah, kalau yang lagi di support gini kayaknya bakal rebound nih ya. Terus healthcare juga lagi di support. Kalau tidak ada, kalau lihat modelnya banyak yang di support begini, moga-moga besok kencang beneran. Nah, ini juga di support dan ini industri juga rapi banget nih, lihat rapi. Nempel selendang rebound ya. Ini ajak di atas selendang juga. Jadi saya bilang sih ini hold aja, kemungkinan bisa rebound. Infrastruktur, wow, infrastruktur keren banget ya. Dia sempat koreksi tapi dia bisa rebound. Besok lanjut rebound lagi ya. Apalagi dia nurut nih dengan pola kita, pola ini trading juga bagus. Cakep ini infrastruktur. Consumer non-cyclicals, ini yang kurang bagus. Dia di bawah selendang. Dan dia belum membentuk higher high. Dia lagi sideways. Kalau dia jebol, wow, kurang bagus ini. Sektor properti juga masih sideways, tapi sideways-nya di middle up ya, di tengah, harganya harga tengah-tengah ke atas, jadi potensial breakout juga. Sektor tekno lagi sideways di bawah, ngeri-ngeri sedap bakal koreksi. Ini sudah sekian lama nih sideways-nya nih, ya capek nungguinnya. Transportasi, wow ini keren banget, tapi saya lihat dari keren gini juga sama, rawan koreksi ya. Jadi transportasi rawan koreksi, sama tadi infrastruktur juga rawan koreksi, hati-hati ya. Energi juga, energi. Yang lain-lain mungkin industri lagi disupport, finance lagi support. Mungkin besok yang ngerek naik di dua sektor inilah. Berharap begitu. Ya, oke ini market review kita. Moga-moga besok berjalan sesuai planning kita ya. Oke, itu dulu teman-teman market review kita, video Winner Stocks. Semoga berguna, bermanfaat, dan bisa memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu yang mau trading saham, atau sedang trading saham, atau yang trading sahamnya salah polanya. Moga-moga bisa membantu Bapak Ibu tercerahkan. Oke, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa bikin trading plan. Stay safe, selalu jaga protokol kesehatan, selalu sehat, stay healthy, and God bless. Salam profit.